Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah Ibu tayangkan mengenai video mengenai listrik statis. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan mengenai gejala yang ditimbulkan karena adanya listrik statis ini. Yaitu gejala itu berupa apa? Berupa gaya listrik. Nah, kamu sudah tahu bila suatu benda bermuatan positif bertemu dengan muatan negatif, maka benda itu akan tarik menarik. Ya, gaya yang timbulkan adalah gaya tarik menarik. Sedangkan bila muatannya positif bertemu dengan muatan positif, maka gaya yang ditimbulkan adalah gaya tolak menolak. Dilambangkan tarik menarik dengan tanda panah tarik menarik. Sedangkan tolak menolak ditambahkan dengan tanda panah yang saling tolak menolak. Nah, jarak di antara muatan ini dilambangkan dengan R. Nah, sekarang bagaimana menghitung gaya listrik dari gejala listrik statis ini? F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Ya. Nah, di mana F sama dengan gaya listrik? Satuannya adalah Newton. K adalah konstanta. Konstanta ini satuannya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Sedangkan Q1 itu sama dan Q2 itu adalah muatan listrik. Nah, muatan listrik ini apa satuannya? Muatan listrik ini satuannya adalah C atau kulom. Ya. Yang berikutnya R. Bagaimana dengan R? R ini adalah jarak di antara dua muatan. Jarak di antara dua muatan. Yaitu apa? Satuannya adalah meter atau M. Inilah uraian mengenai rumus dari gaya listrik. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjutkan menghitung berapa besar suatu gaya listrik, Ibu akan jelaskan dulu bagaimana membuat atau mengubah suatu bilangan menjadi bentuk baku. Ada yang masih ingat karena ini pelajaran matematik di kelas 1, tapi untuk mengingatkan kembali, untuk memudahkan dalam menghitung, ya kita mulai bagaimana mengubah bilangan ke dalam bentuk baku. Misalnya begini, 1000. 1000 itu sama dengan 1 dikali 1, 2, 3. 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 kali 10 adalah 1000. Ya, oleh karena kita menuliskannya menjadi 1 kali 10 pangkat 1, 2, 3. 10 pangkat 3. Bagaimana dengan 5000? 5000 sama dengan 5 dikali 10 pangkat, hitung aja. 1, 2, 3. 10 pangkat 3. Sudah paham ya? Sekarang bagaimana kalau saya menuliskan 450.000? Nah, kita menuliskan bilangan baku berupa satuan. Kita menuliskannya 4,5 dikali 10 pangkat. Kita ambil dari sini 4,5. Sampai angkanya habis 1, 2, 3, 4, 5. Kali 10 pangkat 5. Ya, satu lagi. Misalnya saya tuliskan 9567111. Ya, saya tuliskan 9567000 seperti ini. Kita tuliskan satuannya 9,567. Dari sini kita hitung ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5 dikali 10 pangkat 5. Ini membuat bilangan baku. Bagaimana kalau bilangannya ini adalah seper atau pembagian? Misalnya begini. Atau desimal 0,0001 sama dengan 1 per berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yaitu apa? 1 per 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
per 10.000. 1 per 10.000 sama dengan 1 per 10.000 berarti 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. 10 pangkat 4. Nah, artinya apa? 1 dikali, kalau di bawah atau per atau dibagi, kita menuliskannya tadinya positif menjadi negatif. 10 pangkat min 4. Udah paham ya? Bisa saya nulis begini lagi. 0,000005. Bagaimana ini? Kita tulis dulu desimalnya menjadi pecahan seperti ini. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia 10-nya dikalikan sampai 7 kali. 10 kali 10 kali 10 kali 10. 10 per 7 berarti 10 juta ya. 5 per 10 juta. Nah, karena ini tadi adalah dibagi, kita misalnya 5 dikali 10 pangkat pindah ke atas. Jadi negatif. Min 7. Sudah paham ya? Nah, bagaimana kalau dibuat bagiannya dan perkaliannya? Misalnya saya menuliskan begini. 2 dikali 10 pangkat 4 dikali 6 dikali 10 pangkat 3. Ya. Mudah. Tinggal 2 kali 6. 12 dikali 10. Ini kalau dikali, kita menuliskan menjadi ditambah. 10 pangkat 4 ditambah 3. 10 pangkat 4 ditambah 3. Jadi sama dengan 12 kali 10 pangkat 7. Sudah paham sampai sini ya? Nah, sekarang kalau saya menuliskannya 8 dikali 10 pangkat 5 dibagi 2 dikali 10 pangkat 3. Bagaimana ini? Kita menuliskannya 8 dibagi 2. Berapa? 4 dikali 10 pangkat 5. Ini pindah ke atas menjadi min. Ya. Jadi 10 pangkat min 3 sama dengan ya 4 dikali 10 pangkat 5. Ini min kan? Min 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat 2. Mudah ya? Nah, nanti bisa kamu coba ya. Sekarang misalnya saya menuliskan 4 cm. Itu sama dengan berapa meter? 4 cm sama dengan berapa meter? Berarti cm ke meter berapa? 100 ya. Berarti 4 dibagi 100 ya kan? Sama dengan kan kalau kamu tulis 0,04. 4 per 100 berarti apa? 4 dibagi 10 pangkat 2. Ya kan? 10 pangkat 2 kan ya? Kalau ke atas menjadi 4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Sudah paham ya? Jadi 4 per 100 itu sama kita tulis 0,004 sama dengan 4 per 10 pangkat 2. Karena itu di bawah kita naikkan ke atas menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Demikianlah contoh bagaimana mengubah bilangan yang panjang menjadi bilangan yang sederhana dalam bentuk baku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.